Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Di dalam gedung sebuah pabrik sepatu terbesar di pinggiran Jakarta, udara malam terasa berat dan lembab. Lampu neon panjang yang tergantung di langit-langit tinggi memancarkan cahaya putih kebiruan, membuat bayangan para pekerja menari-nari di lantai beton yang kotor. Mesin-mesin jahit berdengung tanpa henti, seperti serangga raksasa yang tak pernah lelah. Bau karet mentah, lem kimia, dan keringat manusia bercampur menjadi aroma yang menyengat, membuat hidung siapapun yang baru masuk akan mual. Rina, seorang wanita berusia 28 tahun, dengan tubuh ramping tapi kuat dari kerja keras bertahun-tahun, duduk di depan mesin jahitnya. Rambut hitam panjangnya diikat ekor kuda sederhana agar tidak mengganggu saat bekerja. Tangan kanannya yang penuh lecet dan kapalan memegang jarum mesin dengan presisi, menjahit sol sepatu olahraga merek internasional yang akan diekspor ke Eropa. Shift malam ini sudah memasuki jam ke-8, pukul 01.45 dini hari. Matanya lelah, tapi dia tetap fokus. 1 jam lagi, Rina. Tahan. Gumamnya dalam hati. Di sebelahnya, Siti, rekan kerjanya yang berusia 30 tahun dan sudah punya 2 anak, menyeka keringat dari dahinya dengan lengan baju seragam biru lusuh mereka. Rina, kamu gak capek apa sih? Shift malam ini kayak neraka panasnya. Mesin-mesin ini panasnya minta ampun. Keluh Siti sambil memperlambat ritme jahitannya sejenak. Rina tersenyum tipis meski wajahnya pucat karena kurang tidur. Ya capek lah, Mbak. Tapi ya mau gimana lagi? Butuh duit buat bayar kosan dan sekolah Lila. Suami lagi gak kerja sejak pabriknya ditutup bulan lalu. Kamu sendiri gimana? Anak kamu pada sehat? Siti menghela nafas. Anakku lagi demam, Rin. Suamiku cuma buruh bangunan, gajinya pas-pasan. Kadang gue mikir, kenapa hidup kita gini terus ya? Kerja mati-matian, tapi tetap aja susah. Rina mengangguk setuju. Iya, Mbak Siti, tapi kita harus kuat. Besok pagi aku pulang, masak buat Lila, terus tidur sebentar sebelum shift lagi. Kamu hati-hati pulangnya ya, Mbak. Jalan ke halte itu gelap banget soalnya, apalagi sekarang banyak berita perampokan. Siti menggelengkan kepala sambil tertawa kecil. Ah, kamu ini khawatir aja. Aku biasa kok naik angkot bareng yang lain. Kamu yang sendirian, Rin. Jangan jalan kaki sendirian, mending tunggu teman. Aku gak apa-apa, Mbak. Angkot terakhir jam 3. Aku langsung naik, gak mau nunggu lama. Jawab Rina sambil melirik jam dinding besar di dinding pabrik. Jarum jam menunjukkan pukul 2.00, waktu istirahat singkat dimulai. Para pekerja bangkit dari kursi mereka, meregangkan badan dan mengambil botol air atau rokok dari tas. Preman pabrik, Pak Budi, seorang pria gemuk berusia 50-an, dengan kumis tebal dan suara garang, berjalan mondar-mandir di antara barisan mesin. Cepat selesaikan kuota malam ini. Si pagi menunggu barangnya. Jangan molor atau potong gaji. Bentaknya pada sekelompok pekerja yang terlihat lelah. Iya, Pak Budi, kami usahakan. Jawab Rina dan Siti serempak. Meski dalam hati mereka mengumpat, Pak Budi dikenal galak, tapi adil dalam membagi bonus. Rina mengambil botol air dari tas lempangnya yang sudah usang. Meneguk dengan pelan. Pikirannya melayang ke rumah kontrakan kecil di kampung kumuh dekat pabrik.
Lila, anak perempuannya yang berusia 5 tahun, pasti sudah tidur nyenyak di pelukan ayahnya, Andi. Semoga besok aku bisa beli mainan buat Lila. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Angin dari ventilasi pabrik membuat bulu kuduknya merinding. Rina tidak tahu ini adalah malam terakhirnya di pabrik itu. Pukul 2.45, bel akhir shift berbunyi nyaring. Para pekerja berhamburan keluar, saling berpamitan dengan lelah. Rina mematikan mesinnya, merapikan meja kerja, dan mengambil tasnya. Shift aku duluan ya. Sampai jumpa besok malam. Katanya sambil memeluk Siti sebentar. Hati-hati di jalan ya, Rin. Jangan lupa SMS kalau sudah sampai rumah. Iya, Mbak. Pasti. Mbak juga hati-hati ya. Balas Rina sambil melangkah ke gerbang pabrik. Gerbang besi besar terbuka lebar. Di luar sana, jalan industri gelap hanya diterangi lampu jalan kuning yang redup dan sering mati karena listrik tidak stabil. Udara malam menusuk kulitnya melalui seragam tipis. Rina menggosok lengannya, mempercepat langkah menuju halte angkot yang berjarak 500 meter. Jalan ini selalu bikin aku deg-degan. Gumamnya pada diri sendiri. Pohon-pohon tinggi di pinggir jalan bergoyang ditiup angin. Daunnya berdesir seperti bisikan hantu. Tak ada mobil lewat, hanya suara anjing liar menggonggong jauh. Rina mengecek ponsel murahnya. Baterai tinggal 20%. Tidak ada pesan dari Andi. Tiba-tiba dari balik semak-semak terdengar suara langkah kaki pelan. Rina menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Mungkin perasaanku, atau tikus atau apa kali ya. Katanya untuk menenangkan diri, tapi jantungnya mulai berdegup lebih kencang. Beberapa meter lagi menuju halte, 3 bayangan muncul dari gang sempit di antara gudang pabrik lama. 3 pria berpakaian hitam kusam dan berbau alkohol menghalangi jalan Rina. Yang tertinggi sekitar 180 cm dengan otot tebal, memegang pisau lipat yang berkilau di bawah cahaya lampu jalan. Yang kedua, tubuh gemuk dengan perut buncit memegang botol bir kosong seperti senjata. Yang ketiga, kurus dengan tato ular di lengan kirinya, menyeringai menunjukkan gigi kuningnya. Hai Mbak cantik, sendirian ya malam-malam begini. Seru pria tinggi itu, suaranya serak karena rokok dan minum. Rina mundur selangkah, tangannya meraih tas dengan erat. Jangan dekat-dekat, aku teriak loh. Ancamnya, meski suaranya gemetar. Pria gemuk itu tertawa kasar. Teriak saja Mbak, di sini gak ada yang dengar. Kami cuma mau pinjam duit buat beli rokok. Dompetnya mana? Cepat keluarin. Pria kurus mendekat, nafasnya bau alkohol menusuk hidung Rina. Atau mungkin lebih dari duit. Malam ini dingin Mbak. Butuh hangat dari badan kamu yang mulus itu. Rina berusaha lari, tapi pria tinggi menarik lengannya dengan keras. Mau kemana Mbak? Kami belum selesai ngobrol loh. Lepasin. Tolong. Ada orang, tolong. Rina menjerit sekuat tenaga, tapi suaranya tertelan angin malam. Pria kurus menutup mulutnya dengan tangan kotor. Diam, atau aku potong lidahmu. Mereka menyeret Rina ke gang gelap di pabrik tumpukan kontainer karatan. Gang itu sempit, bau sampah membusuk dan urin tajam. Tanahnya basah karena hujan sore tadi, membuat sepatu Rina licin. Tolong, jangan. Aku punya anak kecil di rumah. Suami lagi menunggu. Pintar Rina sambil menangis. Air mata membasahi wajahnya. Pria tinggi yang dipanggil bos oleh yang lain menyeringai jahat. Anak? Wah, berarti
kau sudah pengalaman nih. Bagus, tambah seru. Dompet dulu mbak, keluarin semua isinya. Dia merampas tas Rina, membongkarnya kasar. Uang kertas Rp500.000, ponsel murah, dan kartu identitas berhamburan. Cuma segini? Kamu kerja di pabrik besar loh, pasti ada lebih. ATM mana ATM? PIN-nya berapa? Rina menggeleng lemah. Itu semua yang aku punya. Tolong lepaskan aku. Aku gak bilang ke polisi, sumpah. Tolong lepaskan. Pria gemuk, namanya Gendut. Dia tertawa lagi. Gak bilang ke polisi? Lo pikir kami bodoh? Lo udah lihat muka kami. Sekarang waktunya bersenang-senang. Di gang itu tidak ada cahaya selain remang-remang dari lampu jalan jauh. Bos menekan Rina ke dinding bata kasar. Tangannya merobek kancing seragam atasnya. Tombol-tombol berhamburan ke tanah. Lihat deh, badannya bagus. Payudaranya montok nih, Katanya sambil meremas dada Rina dengan kasar. Rina berjuang, menggaruk lengan bos itu dengan kuku panjangnya. Lepas. Sakit. Bangsat kalian semua. Gendut menampar wajah Rina dengan keras. Plak! Membuat bibirnya berdarah. kurang ngajar. Diam lo, atau gue pukul lagi. Pria kurus, Jono, sudah tak sabar. Dia menarik celana jeans Rina ke bawah, merobek celana dalamnya. Aku duluan ya bos, kamu kan udah janji gua pertama. Bos mengangguk sambil menahan tangan Rina di atas kepala. Cepet Jono, jangan lama-lama sebelum ada orang lewat. Jono membuka resleting celananya, memaksa dirinya masuk ke tubuh Rina dengan kasar. Tanah dingin dan basah menyentuh punggung Rina, membuatnya menggigil. Tolong jangan sakiti aku. Berhenti. Aku mohon jangan. Rina menjerit, tubuhnya terguncang setiap dorongan. Jono mengendus puas. Rina menangis terseduh. Kalian semua binatang. Aku benci kalian semua. Setelah beberapa menit, Jono selesai dengan erangan. Bergantian dengan Gendut, tubuh beratnya menindih Rina hingga sesak nafas. Dia memaksa masuk lebih kasar. Tangannya meremas leher Rina. Nangis saja mbak, suara lo tambah bikin aku seneng. Nangis yang kenceng. Kamu kerja apa sih? Badannya kok kenceng begini? Rina menggap-menggap. Gendut tertawa. Dia terus bergerak brutal hingga Rina merasakan darah mengalir dari antara kakinya. Akhirnya bos bergantian. Dia lebih sadis, memukul perut Rina berkali-kali saat memperkosanya. Diam. Kalau berisik, aku akan membunuhmu sekarang juga. Rina sudah lemah, visinya kabur. Kenapa? Kenapa aku? Apa salahku? Bos menyelesaikan dengan tusukan terakhir, lalu berdiri. Kamu lihat muka kami mbak. Kamu tahu terlalu banyak. Waktunya pergi untuk selamanya. Dia mengeluarkan pisau lipat, menusuk dada Rina berulang kali. Darah muncrat hangat menyemprot wajahnya. Rina berteriak terakhir. Anakku. Suamiku. Tolong. Sebelum tubuhnya lemas, mata terpejam dalam kegelapan abadi. Jono dan Gendut memandang jasad Rina yang berlumuran darah. Bos, kita buang di mana? Tanya Jono gemetar. Bos menyekap pisau di baju Rina. Seret ke selokan dalam itu. Tutup pakai sampah dan dedaunan. Gak ada yang nemu di sini. Ayo kabur sebelum subuh. Mereka menyeret jasad Rina ke selokan kotor yang penuh lumpur dan sampah, menutupinya dengan rapat. Selamat tinggal mbak.
kata Gendut sambil tertawa kecil. Pagi hari di kampung kumuh, rumah kontrakan Andi dan Rina hanyalah sebuah ruangan kecil dengan dinding tripleks tipis. Andi, suami Rina, berusia 30 tahun, mantan buruh pabrik yang sekarang menganggur, duduk di kursi plastik sambil minum kopi hitam. Lila, anak mereka yang lucu dengan rambut ikal, bermain dengan boneka lusuh di lantai semen. Pa, Mama mana? Biasanya udah pulang nih. Tanya Lila polos, matanya besar penuh harap. Andi tersenyum paksa, menyembunyikan kegelisahannya. Mama lagi kerja lembur sayang, sebentar lagi pulang. Main dulu ya sama bonekanya. Tapi jam menunjukkan pukul 8. Rina tak kunjung datang. Andi menelpon pabrik. Halo, ini Andi, suaminya Rina. Dia udah pulang belum ya? Shift malam sudah selesai jam 3 dini hari, Mas. Dia pulang sendirian naik angkot. Kenapa ya, Mas? Andi panik, jantungnya berdegup kencang. Dia belum sampai rumah. Tolong kalau ada info, kabarin ya. Dia langsung ke kantor polisi terdekat. Polisi yang bernama Hari, seorang polisi senior berusia 45 tahun dengan wajah tegas, mencatat laporan. Deskripsi istri Anda, Mas. Umur dan ciri-ciri. Istri saya, Rina, 28 tahun. Rambutnya panjang hitam, tingginya 160 cm. Kerja di pabrik sepatu. Tolong cari ya, Pak. Kami punya anak kecil. Pinta Andi dengan suara bergetar. Pak Hari mengangguk. Kami akan patroli daerah pabrik. Itu rawan perampokan dan kekerasan. Tapi sabar ya, Mas. Kami usahakan. Hari-hari berlalu tanpa kabar. Jasad Rina membusuk diselohkan, dikelilingi lalat dan bau busuk yang semakin menyengat. Tapi tidak ada yang menciumnya karena lokasi terpencil. Di gubuk kumuh di pinggiran kota, Bos Darmo, Jono, dan Gendut berkumpul membagi hasil perampokan. Gubuk itu hanya dinding bambu dengan atap seng bocor. Di dalamnya berantakan dengan botol bir dan rokok berterbaran. Lo dapat berapa, Bos? Tanya Jono sambil menghitung uang kertas. Darmo, bos mereka, menyeringai. Total 500.000 dari dompetnya. Plus ponsel bisa dijual 200.000. Tapi malam tadi yang paling asik. Ceweknya enak, badannya lembut. Gendut mengangguk antusias. Iya, Bos. Aku suka yang kayak gitu. Sayang kita bunuh. Bisa dipakai lain kali. Jono tertawa. Kamu gila, Dut. Kalau hidup, dia bakal lapor polisi. Bagus, Bos sudah membunuh dia. Tusukannya mantap. Darahnya muncrat kemana-mana. Tiba-tiba angin kencang menerpa gubuk, membuat pintu berderit. Lampu bolam redup berkedip-kedip. Suara bisikan samar terdengar. Kenapa aku? Kembalikan nyawaku. Jono tersentak, wajahnya pucat. Kalian dengar gak, Bos? Kayak suara cewek nangis. Darmo menggeleng, meski bulu kuduknya merinding. Hayalan kalian saja. Minum banyak bir, pasti halu. Gendut mencoba tertawa. Iya, mungkin angin. Ayo bagi duitnya. Aku mau beli makan. Tapi malam itu saat mereka tidur, mimpi buruk datang. Jono terbangun berkeringat dingin. Dalam mimpinya, Rina berdiri di depan tempat tidurnya. Tubuh telanjang penuh darah. Mata kosong menatapnya. Kamu memperkosa aku pertama. Sakit. Jerit arwah itu. Jono tersentak,
membangunkan yang lain. Gila, hantu cewek itu, dia datang. Darmo langsung memukul kepala Jono. Plak! Omong kosong, tidur lagi. Polisi Hari dan rekannya, Sersan Tony, seorang polisi muda berusia 25 tahun, memeriksa lokasi sekitar pabrik. Mereka berjalan di jalan gelap dengan senter. Lihat Pak, ada bekas darah di tanah gang ini, kata Tony, sambil menyorot cahaya ke noda darah kecoklatan. Pak Hari mengangguk, mencium bau amis. Iya, segar. Mungkin korban perampokan atau lebih buruk. Cari saksi di pabrik. Mereka ternyata ke pekerja. Siti, temannya Rina itu, menjawab dengan mata berkaca. Rina pulang sendirian jam 3. Dia bilang naik angkot terakhir. Aku suruh nunggu, tapi dia buru-buru. Apakah lihat orang mencurigakan? Tanya Pak Hari. Siti menggeleng. Enggak, Pak. Tapi jalan itu sering ada preman mabok. Pencarian berlanjut. Tapi selokan itu tidak terpikirkan. Di rumah, Andi menangis memeluk Lila. Mama lagi pergi jauh sayang. Tapi Papa janji Mama bakal balik. Lila menangis. Aku kangen Mama. Mama bawa mainan gak? Andi hanya bisa berdoa dalam hati. Ya Tuhan, tolong temukan Rina. Kami butuh dia. Beberapa malam kemudian, Gendut sendirian di gubuk. Dia makan mie instan sambil minum bir. Malam tadi seru, tapi sekarang aku takut. Kayak ada yang ngawasin. Dia bergumam, dan tiba-tiba ketukan di pintu. Dak, 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 dak. Siapa? Tanyanya dengan keras. Tidak ada jawaban. Dia membuka pintu. Angin dingin masuk membawa bau busuk. Tangan dingin seperti es menyentuh lehernya dari belakang. Kamu yang gantian kedua. Kamu bilang saat memperkosa aku. Suara Rina bergema di telinganya. Gendut berbalik cepat melihat sosok Rina pucat, kulitnya retak-retak seperti mayat yang membusuk. Darah menetes dari dada berlubang. Hantu! Menjauh dariku! Gendut menjerit, mundur sampai punggungnya menempel dinding. Arwah Rina melayang mendekat, matanya hitam pekat. Temukan jasadku. Kuburkan aku dengan layak. Atau kamu merasakan sakitku 1000 kali lipat. Gendut meraih botol bir, melemparkannya ke arwah Rina. Tapi botol itu menembus tubuh hantu itu. Maaf, aku gak sengaja. Bos yang menyuruhnya. Arwah itu menyentuh dadanya. Dan Gendut merasakan tusukan tak terlihat di perutnya. Jelep. Sakit. Tolong. Dia lari ke gubuk, tapi tersandung akar pohon. Jatuh ke lubang drainase. Kakinya patah dengan bunyi krak yang mengerikan. Bos. Jono, tolong aku. Pagi harinya, Darmo dan Jono datang. Gendut terbaring pucat. Itu hantu cewek kemarin, bos. Dia minta jasadnya ditemukan. Jono langsung menatap Gendut. Aku juga mimpi dia semalam. Dia bilang mau menuntut balas katanya. Darmo sang bos hanya tertawa, tapi sedikit dipaksakan. Omong kosong. Kita periksa selokan. Pastiin jasadnya masih aman. Mereka pergi ke selokan, menggali sampah. Jasad Rina masih ada, membusuk dengan kulit menghitam. Lalat bergerumun. Lihat ini. Aman kan? Gak ada hantu.
kata Darmo. Tapi dalam hati dia ragu. Darmo bekerja sebagai buruh harian di pasar, angkat barang. Siang itu, temannya bertanya, Kamu kelihatan capek, Darmo. Sakit apa? "Gak apa-apa, cuma kurang tidur aja," balas Darmo sambil menggeleng. Malamnya, di gubuk saat mandi di kamar sederhana, cermin retak menunjukkan bayangan Rina di belakangnya. Kamu menusukku. Rasakan. Darmo berbalik, pisau lipat jatuh di tangannya. Pergi. Aku gak takut hantu. Arwah itu menyentuh dadanya, dan Darmo merasakan sakit yang menusuk. Darah mengalir dari hidungnya. Berhenti. Berhenti. Dia lari ke ruang utama, bertabrakan dengan Jono yang baru datang. Bos, aku juga diganggu, Bos. Arwahnya bilang, kamu pertama. Kamu harus mati pertama. Gendut di tempat tidurnya, kaki dibalut kain. Kita harus kubur jasadnya beneran, Bos. Di hutan atau apalah. Ya sudah. Besok kita gali lagi. Pindahin. Andi tidak menyerah. Dia pasang poster hilang di tiang listrik, halte, dan pabrik. Tolong. Siapa tahu istri saya Rina hilang sejak beberapa hari kemarin saat kerja malam. Seorang tukang ojek tua menjawab, Saya lihat cewek mirip yang ada di gambar ini. Dia jalan sendirian malam itu. Terus ada 3 cowok mabok. Dia ngikutin dari belakang. Kayak preman daerah sini gitu loh. Andi langsung lapor ke polisi. Pak Hari, ada saksi. 3 pria mencurigakan. Pak Hari mencatatnya. Bagus, itu petunjuk. Kami selidiki preman lokal. Deskripsi mereka. Yang satu tinggi, yang satu gemuk, satunya lagi bertato, kurus. Pencarian intensif, tapi selokan masih tidak tergali. Jono sendirian di jalan malam, pulang dari warung minum, mabok. Dia menantang. Hei, hantu. Muncul dong kalau berani. Aku nggak takut. Tiba-tiba kabut tebal muncul dari tanah. Sosok Rina berdiri di depan. Tangannya terulur penuh darah. Kamu yang memperkosa aku pertama. Ingat sakitnya. Sekarang gantian kamu yang harus merasakannya. Jono mundur, tersandung. Maaf, aku salah. Jangan bunuh aku. Arwah Rina mendekat, menyentuh selangkangannya. Jono merasakan sakit yang luar biasa, seperti dicabik-cabik dari dalam. Darah mengalir deras dari celananya. Ampun. Dia jatuh terguling, menjerit sepanjang malam. Pagi harinya, jasadnya ditemukan di pinggir jalan. Selangkangannya hancur, seperti digigit binatang liar. Polisi bingung. Ini pembunuhan atau serangan hewan? Pak Hari memeriksanya. Aneh. Luka seperti digigit, tapi tidak ada jejak binatang. Gendut dirawat di puskesmas kecil. Kakinya patah dibalut gips. Malam itu, perawat pulang lebih awal. Ruangan gelap, hanya lampu darurat menyala redup. Siapa di sana? Tanya Gendut saat mendengar langkah yang pelan. Lampu tiba-tiba mati. Arwah Rina duduk di ujung tempat tidur. Wajahnya dekat. Kamu yang kedua. Kamu yang bilang nikmat saat menekan dadaku dengan berat. Bukan. Aku gak mau mati. Perawat, tolong. Arwah Rina semakin mendekat dan menekan dadanya dengan sangat kuat.
Gendut sesak nafas, jantungnya berdegup tidak beraturan. Aku gak bisa bernafas. Dia menggeliat, tangannya mencakar udara. Beberapa menit kemudian, dia terdiam, kemudian mati karena serangan jantung mendadak. Dokter pagi harinya, Serangan jantung. Tapi aneh, ada bekas memar seperti sidik jari di dada. kata sang dokter. Darmo sekarang sendirian di gubuk, paranoid. Dia minum obat tidur dari warung. Tidak ada hantu. Cuma hayalan karena bersalah. Katanya berulang kali. Tapi di mimpi, arwah Rina menariknya ke selokan. Lihat jasadku. Busuk karena kamu. Temukan dan kubur dengan layak. Dia gali sampah, tapi jasad Rina seperti bergerak. Mata mayat itu terbuka tiba-tiba. Kamu bosnya. Kamu yang menusuk aku. Matilah sekarang. Darmo berteriak, lari ke arah air selokan yang dalam. Arwah Rina menarik kakinya, menenggelamkannya ke lumpur yang kotor. Rasakan mati pelan seperti aku. Oh, jangan bunuh aku. Dia berjuang, tapi tetap tenggelam. Air masuk ke paru-parunya. Pagi harinya jasad Darmo mengapung di permukaan. Warga menemukannya. Polisi berdatangan. Saat memeriksa sekitar, mereka gali lebih dalam, menemukan jasad Rina yang membusuk. Pak Hari menghubungi Andi. Halo, Mas Andi. Kami menemukan jasad istri Anda di selokan di dekat pabrik. Maaf, dia dibunuh setelah dirampok dan diperkosa. 3 pelaku, semua mati aneh dalam seminggu. Kata Pak Hari. Andi langsung ambruk menangis. Siapa mereka, Pak? Kenapa begini? Dia preman lokal, Mas Andi. Darmo, Jono, sama Gendut. Mati dengan luka aneh. Seperti terbalas dendam. Mungkin ada yang lain. Tapi kasus ini aneh. Di pemakaman, Andi dan Lila tabur bunga di makam Rina. Rina, istirahatlah sekarang. Istirahatlah dengan tenang, sayang. Mama, senang gak di surga, Pak? Kata Lila. Malam itu, di rumah angin berhembus lembut. Suara bisikan samar. Terima kasih. Aku tenang sekarang. Jaga Lila baik-baik ya, Mas. Arwah Rina lenyap, balas dendam tuntas. Tapi legenda hantu pekerja pabrik shift malam itu mulai beredar di daerah itu, membuat para pekerja wanita selalu berhati-hati.